Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di suatu masa, dalam lembaran sejarah Bani Israel, hiduplah seorang wanita yang begitu cantik jelita. Wajahnya laksana rembulan di malam purnama, memancarkan pesona yang membuat siapapun terpikat ketika memandangnya. Namun di balik keelokan parasnya, tersimpan kisah pilu yang jarang diketahui manusia. Ia terlahir dari keluarga yang miskin dan serba kekurangan. Hari-harinya dipenuhi perjuangan. Sementara perut lapar dan himpitan hidup terus mengejarnya tanpa belas kasih. Dalam dunia yang keras, ia tumbuh tanpa kemewahan, tanpa perlindungan, dan tanpa tempat bersandar. Sayangnya, kecantikan yang dianugerahkan kepadanya justru menjadi jalan yang membawanya ke lembah hina. Demi mempertahankan hidup, ia memilih menjadi seorang pelacur. Bukan karena ia mencintai jalan itu, bukan pula karena ia bangga menjalaninya, melainkan karena keadaan memaksanya hingga tak lagi melihat jalan lain untuk bertahan. Setiap malam, senyum yang terlukis di bibirnya hanyalah topeng untuk menyembunyikan luka di dalam dada. Hatinya menangis setiap kali melayani laki-laki yang datang silih berganti. Di balik tatapan matanya yang indah, tersimpan kelelahan dan kesedihan yang tak mampu ia ceritakan kepada siapapun. Namun begitulah hidup mempermainkannya. Di antara kerasnya dunia dan himpitan kebutuhan, ia terus berjalan dalam gelap, berharap suatu hari nanti Tuhan membuka pintu cahaya bagi dirinya. Dan ternyata takdir Allah begitu indah. Siapa yang menyangka seorang wanita pelacur yang dipandang hina oleh masyarakat, yang hidupnya dipenuhi dosa dan cibiran, justru kelak menjadi penghuni surga karena sebuah amal sederhana, menolong seekor anjing yang kehausan. Betapa agung rahmat Allah, Ia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan memuliakan hambanya melalui jalan yang bahkan tak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Lalu bagaimanakah itu bisa terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Pada suatu hari yang sangat panas, ketika terik matahari membakar bumi, berjalanlah seorang wanita cantik seorang diri menembus hamparan gurun yang tandus. Angin panas berhembus membawa debu, sementara langkah kakinya terasa berat di atas pasir yang membara. Wanita itu bukanlah seorang wanita salehah yang dipuji manusia. Ia dikenal sebagai seorang pelacur, wanita yang hidup dalam lembah dosa dan kehinaan. Namun di balik kehidupannya yang kelam, hatinya ternyata belum sepenuhnya mati. Di tengah perjalanan yang melelahkan, pandangannya tertuju pada seekor anjing kurus di dekat sebuah sumur tua. Hewan itu tampak berjalan mondar-mandir, mengitari sumur, dengan tubuh lemas dan langkah sempoyongan. Anjing itu terus mengendus-endus bibir sumur, sambil menjulurkan lidahnya yang kering, berusaha mendapatkan setetes air untuk menghilangkan dahaga. Namun ia tak mampu menjangkaunya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar kelelahan, seakan nyawanya hampir meninggalkan raga karena haus yang amat menyiksa. Pemandangan itu membuat hati wanita tersebut tersentuh. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rasa iba memenuhi dadanya. Ia memandangi anjing malang itu dengan tatapan penuh belas kasih, seolah merasakan penderitaan yang dialami makhluk lemah tersebut. Dengan penuh keikhlasan, wanita itu perlahan melepas sepatu kulit yang dipakainya. Tanpa memedulikan panas gurun maupun kotornya air sumur, ia mendekati bibir sumur dengan hati yang dipenuhi rasa iba. Ia lalu turun dan mengambil air menggunakan sepatunya, menadahnya dengan susah payah, demi mendapatkan sedikit air bagi makhluk yang hampir mati. Setelah berhasil, ia segera menghampiri sang anjing dan menuangkan air tersebut perlahan. Anjing itu pun mulai meminum air dengan lahap. Lidahnya yang kering kembali basah, nafasnya yang semula terengah-engah perlahan menjadi tenang. Sedikit demi sedikit tubuhnya kembali bertenaga, hingga akhirnya hewan itu tampak segar kembali berkat pertolongan wanita tersebut. Di tengah hamparan gurun yang panas dan sunyi, sebuah amal kecil yang dilakukan dengan tulus ternyata menjadi perbuatan yang sangat besar di sisi Allah. Sebab kasih sayang yang lahir dari hati yang ikhlas
tidak pernah sia-sia di hadapannya. Ketika Rasulullah menceritakan kisah tersebut kepada para sahabat, mereka pun merasa takjub mendengar betapa luasnya rahmat Allah. Salah seorang sahabat lalu bertanya kepada beliau dengan penuh keheranan, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang bisa masuk surga hanya karena menolong seekor hewan seperti itu?" Maka Rasulullah pun bersabda, "Telah diampuni seorang perempuan pezina yang lewat di depan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di dekat sebuah sumur karena kehausan. Anjing ini hampir mati kehausan, lalu ia melepas sepatunya, mengikatnya dengan kerudungnya, kemudian mengambil air untuk anjing itu. Maka Allah mengampuni dosa wanita karena perbuatannya." Hadits riwayat Bukhari. Ada pula kisah menarik lainnya tentang bagaimana kasih sayang kepada seekor anjing menjadi sebab datangnya kemuliaan dan kebebasan bagi seseorang. Kisah ini terjadi pada masa Abdullah bin Ja'far, seorang ulama sekaligus saudagar kaya yang terkenal sangat dermawan. Pada suatu hari Abdullah bin Ja'far keluar dari rumahnya untuk melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, beliau tiba di sebuah daerah dan berhenti di dekat sebuah perkebunan milik seorang tuan tanah kaya raya. Beliau lalu turun dari kudanya dan memasuki kebun tersebut. Di sana, pandangannya tertuju kepada seorang budak remaja yang sedang bekerja seorang diri ditemani seekor anjing liar. Budak itu tampak begitu rajin dan tekun. Ia bekerja tanpa mengenal lelah di bawah terik matahari, menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh kesabaran. Namun ada sesuatu yang membuat Abdullah bin Ja'far merasa heran. Ketika waktu makan siang tiba, datanglah seorang utusan dari pemilik kebun membawa jatah makanan untuk sang budak. Akan tetapi, budak muda itu tidak langsung memakannya sebagaimana orang lapar pada umumnya. Tiba-tiba, seekor anjing liar datang menghampirinya dengan tubuh kurus dan wajah kelaparan. Tanpa ragu sedikit pun, budak itu justru melemparkan sebagian makanannya kepada anjing tersebut. Kemudian anjing itu melahapnya dengan cepat. Namun yang lebih mengejutkan, setelah makanan pertama habis, pemuda itu kembali memberikan sisa makanannya, hingga tak tersisa sedikit pun untuk dirinya sendiri. Abdullah bin Ja'far yang menyaksikan peristiwa itu pun merasa takjub dan kagum. Di tengah rasa lapar dan kerasnya kehidupan sebagai budak, pemuda itu masih memiliki hati yang penuh belas kasih kepada seekor hewan yang terlantar. Abdullah bin Ja'far pun merasa penasaran melihat kebaikan hati budak muda tersebut. Beliau segera menghampirinya lalu bertanya dengan lembut, "Wahai anak muda, berapa kali sehari engkau mendapat kiriman makanan dari tuanmu?" Budak remaja itu menatap Abdullah bin Ja'far lalu balik bertanya, "Apa yang sebenarnya ingin engkau lihat dariku?" Mendengar jawaban itu, Abdullah pun berkata, "Mengapa engkau lebih mengutamakan anjing ini daripada dirimu sendiri?" Dengan tenang budak itu menjawab, "Ini sebenarnya bukan tempat tinggal anjing itu. Ia datang dari tempat yang sangat jauh. Pasti ia sangat lapar dan aku tidak tega menolaknya." Abdullah bin Ja'far semakin kagum. Beliau kembali bertanya, "Apakah engkau melakukan hal seperti ini setiap hari?" Budak muda itu menundukkan kepala lalu menjawab, "Hari ini aku mengosongkan dan melipat perutku." Maksudnya, ia rela menahan lapar demi memberi makan seekor anjing yang kelaparan. Mendengar jawaban itu, hati Abdullah bin Ja'far bergetar. Dalam hati beliau berkata, "Betapa dermawannya budak ini, bahkan ia lebih dermawan daripada diriku." Tak lama kemudian, Abdullah bin Ja'far segera pergi menemui majikan budak tersebut. Dengan kekayaannya, beliau membeli kebun itu beserta seluruh peralatan dan budak muda tadi. Namun bukan untuk dijadikan miliknya. Beliau justru memerdekakan budak tersebut karena kagum pada kemuliaan hatinya. Bahkan kebun itu pun diberikan kepadanya sebagai hadiah agar ia dapat hidup merdeka dan layak. Kisah ini menjadi bukti bahwa kasih sayang dan kemurahan hati tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Bahkan kebaikan kecil kepada seekor hewan pun dapat mengangkat derajat seseorang di dunia maupun akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang murah hati dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan manusia, dekat dengan surga,
dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seekor anjing ternyata bukan hanya dapat menjadi penolong bagi manusia, namun terkadang juga menjadi penegur yang membuka mata hati seseorang. Demikianlah kisah yang pernah dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau bukanlah orang biasa. Abu Yazid Al-Bustami dikenal sebagai seorang waliullah besar yang masyhur karena kezuhudan, kealiman, dan karomahnya. Namanya harum di kalangan para ulama dan ahli tasawuf. Banyak kitab telah beliau pelajari, banyak ilmu telah beliau kuasai, hingga manusia datang dari berbagai penjuru untuk mengambil hikmah darinya. Namun pada suatu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat berharga kepada beliau. Bukan melalui lembaran kitab, bukan pula melalui seorang ulama besar, melainkan melalui seekor anjing. Pelajaran itu adalah tentang kesucian hati dan kerendahan diri. Kisah ini bermula ketika Abu Yazid Al-Bustami berjalan seorang diri pada malam hari. Suasana begitu sunyi, hanya cahaya rembulan yang redup menemani langkah beliau, melewati lorong-lorong sempit di perkampungan warga. Angin malam berhembus perlahan, sementara jalanan tampak lengang tanpa seorang pun melintas. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba seekor anjing muncul dari arah depan dan berjalan mendekatinya. Anjing itu melangkah perlahan di lorong yang sempit, sehingga hampir tidak ada ruang untuk berpapasan. Melihat hal itu, Abu Yazid segera mengangkat jubahnya tinggi-tinggi, agar tidak tersentuh tubuh anjing tersebut. Beliau khawatir pakaiannya terkena najis. Namun di saat itulah, sebuah pelajaran besar yang tak pernah beliau duga, mulai Allah hadirkan melalui seekor hewan yang selama ini dianggap hina oleh manusia. Anjing itu berhenti melangkah. Ia berdiri diam sambil terus memandang Abu Yazid Al-Bustami dengan tatapan yang dalam, seolah menyimpan sebuah pesan yang belum pernah beliau dengar sebelumnya. Dan entah bagaimana, di dalam hati Abu Yazid, seperti terdengar suara anjing itu berkata kepadanya, "Wahai Abu Yazid, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis kepadamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau cukup membasuhnya 7 kali dengan air dan tanah. Maka najis itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena merasa dirimu lebih mulia, lalu menganggapku anjing yang hina, maka najis kesombongan yang menempel di hatimu tidak akan bersih, walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudera lautan." Kalimat itu menghantam hati Abu Yazid bagaikan petir di tengah malam. Seketika beliau tersentak, wajahnya pucat dan dadanya dipenuhi rasa bersalah. Beliau sadar bahwa selama ini dirinya hampir terjebak dalam kesombongan yang halus. Dengan penuh penyesalan, Abu Yazid pun meminta maaf kepada anjing tersebut. Sebagai tanda ketulusan hatinya, beliau lalu berkata lembut, "Mari berjalan bersamaku, jadilah sahabatku dalam perjalanan ini." Namun ajakan tersebut ditolaknya. Anjing itu pun kembali berkata, "Wahai Abu Yazid, engkau tidak pantas berjalan bersamaku, sebab orang-orang yang memuliakanmu nanti akan mencemooh dan melempariku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta wujud ini. Lihatlah diriku, aku tidak menyimpan sepotong tulang pun untuk hari esok, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Setelah berkata demikian, anjing itu pun pergi meninggalkan Abu Yazid seorang diri di lorong yang sunyi. Untuk kedua kalinya, Abu Yazid merasa dipermalukan oleh seekor anjing. Namun justru dari situlah beliau memahami hakikat kesucian hati yang sebenarnya. Beliau terdiam lama, dadanya dipenuhi penyesalan, sementara air matanya perlahan jatuh membasahi wajahnya. Dengan suara lirih penuh kerendahan hati, beliau pun berdoa, "Ya Allah, untuk berjalan bersama seekor anjing ciptaanmu saja, aku belum layak. Lalu bagaimana mungkin aku merasa layak berjalan menujumu? Ampunilah aku, dan sucikanlah hatiku dari segala kesombongan dan kotoran." Sejak peristiwa itu, Abu Yazid Al-Bustami menjadi pribadi yang semakin tawadhu dan penuh kasih sayang. Beliau memuliakan seluruh makhluk Allah tanpa memandang rendah siapapun, baik manusia miskin, hewan terlantar,
maupun makhluk yang dianggap hina oleh kebanyakan manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa kesombongan adalah hijab terbesar antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sebab terkadang seseorang merasa mulia karena ilmu dan ibadahnya. Padahal Allah lebih mencintai hati yang lembut, rendah hati, dan penuh kasih kepada seluruh ciptaannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri." Quran, Surah Luqman, ayat 18. Demikianlah beberapa kisah tentang seekor anjing, makhluk yang sering dipandang hina oleh manusia, namun justru menjadi jalan datangnya rahmat, kemuliaan, dan pelajaran berharga bagi banyak orang. Seekor anjing yang menjadi sebab seorang wanita pelacur mendapatkan ampunan dan masuk surga, karena ketulusan hatinya menolong makhluk yang kehausan. Seekor anjing yang menjadi jalan kebebasan bagi seorang budak miskin, hingga akhirnya ia dimerdekakan dan hidup berkecukupan karena kemurahan hatinya kepada hewan yang kelaparan. Dan seekor anjing yang pernah menjadi penegur bagi seorang waliullah agar tidak terjatuh ke dalam kesombongan dan senantiasa menjaga kesucian hati. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.